Kali ini kita akan membahas lawan pertama Garuda di Piala AFF 2026. Meski di atas kertas Indonesia lebih diunggulkan, ternyata Kamboja datang dengan wajah baru yang patut diwaspadai. Apa yang membuat mereka semakin berbahaya? Simak ulasannya sampai selesai. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga grup A di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan ini menjadi langkah awal yang sangat penting bagi skuad asuhan John Hartman dalam upaya meraih hasil maksimal sejak pertandingan pertama. Walaupun Indonesia memiliki rekor yang jauh lebih baik dibanding Kamboja, pertandingan kali ini diprediksi tidak akan berjalan semudah yang dibayangkan. Kamboja mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir dan kini menunjukkan identitas permainan yang lebih terorganisasi. Perubahan itu bukan terjadi secara kebetulan. Mereka menjalani proses pembinaan yang konsisten, terutama berkat sentuhan sepak bola Jepang yang kini menjadi fondasi utama perkembangan timnas Kamboja. Sentuhan Jepang mengubah wajah Kamboja. Salah satu faktor terbesar di balik kemajuan Kamboja adalah keberadaan pelatih asal Jepang, Koji Gyotoku. Pelatih berusia 61 tahun tersebut bukan sosok baru di dunia sepak bola Asia. Sebelum menangani tim senior Kamboja, ia memiliki pengalaman melatih di Jepang, Bhutan, Nepal, hingga akhirnya dipercaya mengembangkan tim kelompok umur Kamboja sejak 2019. Awalnya Gyotoku membina skuad U21, kemudian dipercaya menangani U17 dan U23. Berkat hasil kerjanya yang dinilai positif, ia akhirnya dipercaya memimpin timnas senior sebagai pelatih sementara pada 2024. Sebelum resmi menjadi pelatih kepala pada tahun berikutnya, proses yang panjang tersebut membuat filosofi sepak bola Jepang perlahan menyatu dengan karakter pemain-pemain Kamboja. Naturalisasi jadi tambahan kekuatan, bukan hanya pelatih yang berasal dari Jepang. Saat ini Kamboja juga diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang ikut meningkatkan kualitas tim. Beberapa nama asal Jepang seperti Yuday Ogawa, Hikaru Mizuno, dan Takaki Ose menjadi bagian penting dalam skuad Angkor Warriors. Selain itu masih ada pemain naturalisasi dari Uzbekistan, Brasil, hingga Pantai Gading yang membuat komposisi tim mereka semakin beragam. Kehadiran para pemain tersebut memberikan pengalaman internasional yang lebih baik serta meningkatkan kualitas permainan Kamboja, terutama dalam penguasaan bola dan organisasi permainan. Filosofi Jepang mulai terlihat. Menurut Koji Gyotoku, perkembangan sepak bola Kamboja juga dipengaruhi semakin banyaknya pemain mereka yang berkarir di Jepang. Para pemain memperoleh pengalaman bermain dalam lingkungan yang lebih kompetitif, kemudian membawa ilmu tersebut saat membela tim nasional. Ia berharap perpaduan disiplin, organisasi permainan ala Jepang, serta karakter sepak bola Kamboja mampu membawa timnya terus berkembang. Transformasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak era Keisuke Honda yang pernah membantu pengembangan sepak bola Kamboja. Kini estafet tersebut diteruskan oleh Gyotoku dengan pendekatan yang lebih matang. Indonesia tetap lebih unggul di atas kertas. Meski Kamboja berkembang cukup pesat, Indonesia tetap memiliki kualitas pemain yang lebih baik. Skuad Garuda dihuni sejumlah pemain diaspora dan pemain Liga 1 yang sedang berada dalam performa bagus. Selain itu, bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Secara statistik pun Indonesia sangat dominan. Sejak 1995, kedua negara telah bertemu sebanyak 17 kali di berbagai ajang. Indonesia berhasil meraih 16 kemenangan dan hanya sekali bermain imbang. Bahkan di Piala AFF, Garuda selalu menang dalam setiap pertemuan melawan Kamboja. Catatan tersebut memang memberi kepercayaan diri. Tetapi sejarah tidak menjamin kemenangan jika persiapan dan fokus tidak dijaga. John Hartman minta tim tetap waspada. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, juga tidak ingin anak asuhnya terlena dengan statistik. Kamboja merupakan tim yang bermain disiplin, terorganisasi, dan memiliki semangat juang tinggi. Ia menilai laga pembuka selalu memiliki tantangan tersendiri karena menentukan kepercayaan diri tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
Karena itu Hertman meminta seluruh pemain tampil fokus sejak menit pertama dan tidak memberi ruang bagi Kamboja untuk mengembangkan permainan. Laga pembuka sangat menentukan. Bagi Indonesia, kemenangan pada pertandingan pertama akan menjadi modal yang sangat penting. Setelah menghadapi Kamboja, Garuda masih harus bertemu Singapura, Vietnam, dan Timor Leste di grup A. Artinya, 3 poin pertama akan membuka peluang lebih besar menuju babak semifinal sekaligus meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain. Sebaliknya, jika Indonesia gagal meraih hasil maksimal, tekanan pada pertandingan-pertandingan berikutnya tentu akan semakin besar. Indonesia berhasil meraih 16 kemenangan dan hanya sekali bermain imbang. Bahkan di Piala AFF, Garuda selalu menang dalam setiap pertemuan melawan Kamboja. Catatan tersebut memang memberi kepercayaan diri, tetapi sejarah tidak menjamin kemenangan jika persiapan dan fokus tidak dijaga. John Hertman minta tim tetap waspada. Pelatih Timnas Indonesia, John Hertman, juga tidak ingin anak asuhnya terlena dengan statistik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia mampu mengatasi perlawanan Kamboja dengan mudah, atau justru laga ini akan berjalan sengit hingga menit-menit akhir? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak pecinta sepak bola Indonesia mendapatkan informasi terbaru seputar perjuangan Timnas Garuda. Sampai jumpa di video berikutnya.